terkejut. Pertama merantau, kemudian menjadi dosen di STHD Klaten, kemudian juga di Kementerian Agama. Pada suatu saat ada biodalan Saraswati. Saya pikir kalau Saraswati itu hari apa? Sabtu kan? Di Jogja banyak anak-anak Bali itu kuliah di Jogja mengalami culture shock. Dipikir itu nyalain dupa. Di sana setiap hari nyalain dupa boleh nggak? Ada yang protes ya? Kalau di Bali nyalain dupa ada yang protes ya? Enggak. Tiba-tiba merantau di Jawa nyalain dupa, besoknya sudah kena teguran. Sekali lagi nyalain dupa, dikeluarkan dari kos-kosan karena dianggap ngundang setan. Ngundang setan. Itu mindset. Itu maksud saya agar tidak terjadi clash kebudayaan itu sendiri, termasuk di internal kalian umat-umat Hindu. Selama orang Bali belum memahami dan mau berbaur menyatu padu dengan Hindu di Jawa, maka perkembangannya pasti terseok-seok. Karena semua ingin hidup dalam ruangnya masing-masing, maka dia harus lebur menjadi satu kesatuan, lebur menjadi satu kesatuan. Karena bagaimanapun juga kita harus sadar betul, wit kita itu ya di tanah Jawa. Wit kita itu adalah di tanah Jawa. Hormati tanah Jawa. Hormati tanah, kalau di Jawa Tengah dibilang tanah Jawata, tanah para dewata. Di dalam berbagai mitos dan naskah di sana banyak diceritakan hubungan relasi antara Jawa dan Bali. Harus menyatu kembali. Jadi itu beberapa penekanan yang saya ingin sampaikan agar tidak terlalu lama. Pertama, pesannya berbaur, kenali budaya masing-masing, sadari betul payung Hindu demikian besar. Payung Hindu itu demikian besar. Hiduplah dan kenali kebudayaan masing-masing daerah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Romo, ini saya untuk generasi muda agar tidak nanti kualat. Ini ada tetua ya. Jadi inilah yang ingin saya sharing dengan generasi muda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Haji Wika, tadi sudah menyampaikan materi begitu banyak dan tentu materinya sangat luar biasa karena mengupas tentang sejarah nih. Kalau berbicara sejarah ini pasti pembicaraan yang sangat panjang. Kemudian tadi juga sudah disampaikan untuk penyemangat bagi generasi muda. Jadi untuk teman-teman Prada tadi juga sudah diberikan ruang. Jadi teman-teman KKN yang dari Bali silakan untuk berbaur. Jadi kalau sudah dikasih tahu seperti itu, ini teman-teman pemuda Prada ini merasa ada ruang, Pak. Jadi merasa ada ruang. Mungkin itu yang bisa menambah semangat untuk teman-teman. Kemudian selanjutnya kita buka sesi diskusi. Jadi bagi teman-teman keseluruhan yang mau bertanya dipersilakan. Untuk di awal kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Jadi monggo untuk teman-teman Prada atau dari Romo Mangku ada yang ingin disampaikan, didiskusikan, dipersilakan. Siapa? Oh ya, yang dari Bali, kemudian ada Mas Putra, ada Pak Joko. Oke.
Ini Mas Putra, monggo dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya Om Swastiastu. Oke, Romo Mangku yang telah disucikan, yang saya hormati Bapak-bapak dosen staf Bukuturan, dosen saya dulu juga. Oke, perkenalkan nama saya Putra Hari Irianto. Saya berdomisili di Desa Karangtoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Jadi mohon izin untuk Bapak dosen dan seluruh rekan-rekan yang hadir beserta mohon izin Romo Mangku, saya ingin berdiskusi sedikit terkait beberapa hal, yaitu yang pertama tentang kultur kejawen, kemudian yang kedua tentang proses pembinaan umat Hindu. Jadi memasuki yang pertama yaitu tentang kultural kejawen, khususnya Hindu Jawa. Nah, Hindu Jawa ini memang dinyatakan sebagai Hindu karena setelah adanya peristiwa G30S. Dan kultur yang datang ke Jawa itu merupakan sudah perpaduan antara Bali dan Jawa. Hingga sampai pada ritus yang dilaksanakan. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah terkait kalender Jawa atau umat Hindu saat ini juga melaksanakan kalender Jawa juga, yang contoh besarnya adalah Suro yang diartikan sebagai kalender Jawa. Tetapi di sini saya selaku pemuda Hindu dan berbekal dari pertanyaan-pertanyaan sesama pemuda Hindu ini merasa bingung. Jadi kalender Jawa yang nama Suro, tetapi ke belakangnya ini kok ada nama-nama Arab-Arabnya. Ini memang benar Jawa atau Jawa tambahan begitu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah Suro ini memang kalender Jawa yang asli Jawa yang dimulai dari masa peradaban kerajaan Mataram Hindu, atau ciptaan atau gubahan dari Sultan Agung? Dan bagaimanakah kita sebagai pemuda Hindu menyikapi hal tersebut? Dan di sisi lain, ini juga saya otak-atik juga, cuma bertanya dalam diri sendiri, kok bertepatan Suro itu pasti di pas Sasih Kasar. Ini memang yang aslinya itu adalah Sasih, kemudian yang diperbarui dengan nama-nama kearab-araban, atau bagaimana? Itu. Dan kita sebagai umat Hindu, kan yang sudah disampaikan tadi, harus menjunjung tinggi kultural. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Tetapi Jawa yang seperti apa yang harus kita laksanakan? Ini yang sering menjadi perdebatan. Bukan hanya pemuda saja, para tetua juga melakukan perdebatan. Jadi kita sebagai pemuda, untuk kita bersama, sehingga sampai kapanpun kalau ditelusuri kemudian dalam dunia naskah-naskah yang saat ini tersimpan di Bali, ini sejarah, tradisi, dimensi keyakinan terhadap Hindu itu sesungguhnya masih sangat kuat, sangat kuat. Tapi ternyata kalau ditilik dari kesejarahan, akhirnya memang Blambangan itu runtuh. Mengapa dia runtuh? Coba dibaca. Mengapa dia runtuh? Secara politik kemudian Blambangan ini diserahkan, padahal dia adalah dinasti yang merdeka, kerajaan yang merdeka. Ya. Pasca runtuhnya Majapahit, Blambangan itu mengibarkan bendera sebagai kerajaan yang mandiri.
Tapi kemudian dia bertahan sekian lama, sekian kalau dibaca itu dari generasi ke generasi. Dinasti raja-raja sampai Tawang Alun, kemudian sampai ke bawah. Itu dia tetap bertahan menjadi dinasti Hindu. Ternyata dia dihancurkan kemudian secara halus oleh Belanda dengan politik adu domba. Baru di era Belanda kemudian Blambangan itu bisa dihancurkan sebagai kerajaan Hindu terakhir di tanah Jawa. Bagaimana caranya? Kalau ditelisik secara historis, Belanda kemudian memecah Blambangan itu menjadi Blambangan Barat dan Blambangan Timur, daerah Kesepuhan dan daerah Kanoman. Itu pertama kali Blambangan dipecah menjadi dua. Setelah dipecah menjadi dua, kemudian dibuatlah intrik-intrik politik, sehingga terjadilah perang saudara di internal kerajaan Blambangan pada saat itu. Perang saudara inilah yang membuat akhirnya Blambangan itu runtuh. Di titik ini harus belajar sesungguhnya umat Hindu secara khusus, secara khusus yang berada di Banyuwangi, kemudian secara khusus yang berada di Tegal Delimo, harus belajar dan berkaca dari sejarah itu. Belajar dan berkaca dari sejarah itu. Sesungguhnya tidak akan pernah ada yang bisa menghancurkan kita kecuali dari tubuh kita sendiri. Tidak akan pernah Hindu itu runtuh di Blambangan jika dia tidak termakan oleh politik itu. Ini adalah pesan yang harus digarisbawahi kepada kita. Dari sesepuh, generasi muda, pertama, jangan mudah untuk dibenturkan satu sama lain. Ini pelajarannya. Jangan mudah dibenturkan satu sama lain. Yang kedua, jangan mudah hanya karena kekuasaan, hanya ambisi kekuasaan, kemudian membuat kita ribut di tengah-tengah kita. Sejarah ini mengajarkan kepada kita tentang pesan itu. Kalau kemarin Romo Joko senior saya itu mengajarkan kepada kita. Kemarin pada saat ceramah beliau dengan tegas menyebutkan itu. Bagaimana kemudian menjaga adab dan peradaban Hindu di Blambangan. Itu satu poin tentang kesejarahan yang harus kita pelajari. Kemudian yang kedua, kepada adik-adik, karena ini ada adik UHN ya, masih sering kali selama saya berada di Klaten, selama saya berada di Jawa Tengah dan di Jogja, ketika saya pulang ke Bali, selalu ada pertanyaan, jadi apa di sana? Jadi pembimas Hindu. Memangnya ada Hindunya? Jawab. Ini stigma yang masih melekat di dalam masyarakat Hindu. Banyak masyarakat kita berpikir bahwa Hindu itu hanya ada di Bali. Padahal Hindu itu besar di berbagai tempat. Besar di berbagai tempat. Dengan peradaban dan kebudayaannya masing-masing. Jadi mindset yang pertama yang harus kita jernihkan sesungguhnya, apalagi kaum akademisi Hindu, kita harus memahami bahwa Hindu itu hidup, tumbuh, dan besar di berbagai wilayah dengan kebudayaannya masing-masing. Dengan kebudayaannya masing-masing. Adik-adik yang dari Bali harus paham ketika suatu saat, jangan terkejut
ketika suatu saat ke Jawa Tengah bertemu dengan umat Hindu, atau ke Jogja di Gunung Kidul bertemu dengan umat Hindu yang asli Jawa, jangan terkejut ketika menemukan tidak ada satu orang pun yang memakai udeng di sana. Semuanya pakai pakaian jari, langkong. Ya. Kemudian, oh ini apa ini? Kok ada gunungan? Ini Hindu apa Jawa? Jangan-jangan masih ada perdebatan itu ketika kita tidak paham tentang kebudayaan itu. Gunungan itu Hindu apa Jawa? Hindu. Karena ada gunungan lanang, gunungan wadon. Ini yang saya pahami ketika belajar di Jawa. Sesungguhnya semuanya itu mengalir dari tradisi Hindu dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Jangan kemudian, ya, jangan kemudian apa yang menjadi pemahaman kita kemudian dibawa dan dipaksakan di tempat lain.